terlambat atau yang nggak bisa hadir bisa menyaksikan. Gitu ya, Mbak Fitriatus ya? Oke. Baik, apa kabar Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabatku, sehat semua ya? Oke, saya Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Saya akan share screen. Oke, masih loading, tunggu sebentar. Sudah terlihat share screen-nya? Dengan agak lambat. Belum ya? Oke, tunggu ya. Nah, nih share screen-nya udah terlihat belum? Belum. Belum, oke. Belum, Pak. Baik, Belum, baik. Pak. Kita tunggu bersama. Kalau bisa ya udah. Alhamdulillah. Aku udah alhamdulillah. Aku udah kelas permainan baik. I must bisa main game. Haha, boleh. Kudamu di tangan kaki. Iya. Rame ya. Sudah terlihat? Belum? Belum, Pak. Baik. Power bank. Belum. Oke. Enggak, ini cukup. Sudah? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah. Alhamdulillah. Selamat datang Bapak, Ibu, adik, kakak, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semua. Hari ini kita akan belajar, sama-sama belajar kita training motivasi menjadi pribadi yang sukses dan bahagia. Banyak orang sukses tapi hidupnya nggak bahagia. Benar nggak? Banyak juga orang bahagia tapi hidupnya nggak sukses. Nah, makanya hidup itu harus sempurna sebisa mungkin ya, nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada gading yang tak retak. Maka kita harus menjadi pribadi yang sukses dan bahagia. Dan pribadi sukses bahagia itu ada dalam, kalau di umat Islam jelas ada dalam idolanya umat Islam, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah pribadi yang sukses bahagia, yang jadi contoh teladan panutan buat kita semua, terutama buat umat Islam di dunia ini yang saat ini ada
1,5 miliar umat Islam di muka bumi ini. Baik, saya akan slideshow biar lebih di teman-teman. Nah, udah saya slideshow ya, kelihatan ya? Muhammad bin Abdullah, terima kasih. Lahirnya di kota Mekah. Kita sebagai umat Islam sudah seharusnya mengetahui sejarah idola, panutan, teladan kita semua, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah lahirnya di kota Mekah, ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah. Ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih dalam kandungan, dan ibunya Siti Aminah meninggal ketika beliau masih sangat kecil sekali, kemudian diasuh, disusui oleh perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Muhammad bin Abdullah tumbuh dan berkembang menjadi seorang yang dipercaya, dan beliau belum dapat gelar Nabi, beliau belum dapat gelar Rasul, sudah dapat gelar yang namanya Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Yaitu yang dapat dipercaya. Jadi kalau di balik bukit ada pasukan yang akan menyerang kita, percaya masyarakat, percaya Muhammad, karena kau telah dapat gelar Al-Amin. Masyarakat sekitar mempercayai, menitipkan barang-barang berharganya ketika akan berangkat pergi jauh, perjalanan jauh, di rumah Muhammad bin Abdullah. Jadi menerima penitipan, ya, tapi nggak ada biayanya, nggak ada ongkosnya, nggak ada jasanya. Jadi tulus membantu Muhammad bin Abdullah, orang yang tulus membantu orang sekitarnya. Kemudian Muhammad bin Abdullah seorang pekerja keras, itu dibuktikan ketika beliau bekerja dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kerjanya bagus, kerjanya penuh dengan prestasi, penuh dengan dedikasi. Siti Khadijah tertarik, kirim utusan, singkat cerita akhirnya menikahlah Muhammad bin Abdullah dengan Siti Khadijah. Ya, nantinya kita kenal Siti Khadijah akan menjadi wanita pertama yang masuk Islam. Muhammad bin Abdullah menikah di usia 25 tahun, menikahi Siti Khadijah di usia 40 tahun, 15 tahun lebih tua. Siti Khadijah. Masya Allah, luar biasa. Kalau sekarang yang menikah laki-laki lebih banyak cari yang perempuan, ikhwan, lebih banyak mencari akhwat yang lebih muda atau lebih tua ya? Lebih tua mungkin ya. Lebih muda ya, tapi ada juga yang lebih tua, walaupun hanya beberapa bulan. Kemudian Muhammad bin Abdullah di usia 40 tahun mendapatkan wahyu pertama, yaitu turunnya Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah, Iqra, bacalah, Iqra, baca. Muhammad bin Abdullah saat itu panas tinggi, demam, minta diselimutin, sakit. Dan Masya Allah luar biasa, Muhammad bin Abdullah seumur hidupnya sakitnya cuma 2 kali. Sakitnya cuma 2 kali. Kapan itu? Yaitu pada saat akan mendapatkan wahyu pertama dan pada saat akan meninggal. Nah, ini jangan dicoret-coret ya, ada anonnya coret-coret nih, tolong dihapus ya. Tuh. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan Muhammad bin Abdullah punya fisik yang bagus, fisik yang baik, fisik yang prima, pola makannya teratur dan mencintai olahraga. Muhammad bin Abdullah benar-benar punya pribadi, kehidupan, pola hidup yang sehat, dan pola olahraga teratur yang bagus. Kalau kita bagaimana? Pernah sakit? Sekali pernah? 5 kali pernah? 10 kali pernah? Memang kita itu gampang banget mudah sakit. Seharusnya, apalagi di saat Indonesia dan seluruh dunia sedang merasakan pandemi COVID-19 ini,
Imunitas kekebalan kita harus dipertambah, tidak mudah sakit, nggak sedikit-bikit kena angin, masuk angin sakit, kena flu, acim, batuk, sakit gitu. Punya tingkat imunitas yang bagus. Itu ketika mendapatkan wahyu pertama, turunnya Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hiro, berubahlah status Muhammad bin Abdullah dari manusia biasa menjadi seorang nabi dan rasul. Khataman nabiin, nabi dan rasul yang terakhir. Jadi nggak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Lalu kita mengenal sahabat utama baginda Nabi, namanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Laki-laki yang imannya kalau ditimbang seluruh iman umat Islam di dunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, masih beratan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Satu-satunya laki-laki, satu-satunya manusia, bukan golongan Nabi, bukan golongan Rasul, yang bisa masuk surga dari 8 pintu. Kita dapat pintu surga satu aja, senang nggak kira-kira? Senang banget ya, senang bingit. Ada pintu surga namanya Ar-Royan. Apa namanya? Ar-Royan. Pintu surga itu cuma bisa dimasukin sama orang-orang yang saum, yang berpuasa. Yang wajib jelas saum Ramadan, ditambah sunnah-sunnah saum sunnahnya. Untuk apa? Untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari saum wajib kita. Dilengkapin. Mudah-mudahan kita tidak hanya ketemu di pintu surga, pintu Zoom meeting online siang ini, tapi nanti kita ketemu juga di pintu surga Ar-Royan nanti. Amin. Darul Arqam bin Arqam, rumah Arqam bin Arqam menjadi saksi ketika dakwah Rasulullah masih sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena jumlah umat Islam belum banyak saat itu, makanya masih sembunyi-sembunyi. Kita juga telah belajar dakwah Rasulullah, ada yang sembunyi-sembunyi, fasenya ada yang terang-terangan. Ketika masuk tahun kesedihan Rasul, saat istrinya Siti Khadijah meninggal, dan pamannya Hamzah Abu Thalib meninggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan tanda-tanda kebesarannya melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau orang Indonesia sebutnya adalah Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, melalui Sidratul Muntaha, lalu timbullah perintah sholat. Itulah kenapa sahabat-sahabatku semua, begitu banyak umat Islam yang mencintai negara Palestina. Salah satu alasan utamanya adalah di Palestina ada Masjid Al-Aqsa, masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid yang namanya tertera dalam Al-Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 1. Itulah salah satu alasan utama begitu banyak umat Islam yang mencintai negara Palestina yang sampai saat ini masih dalam jajahan negara Israel. Lalu kita membaca cerita sejarah Rasulullah berikutnya. Rasul menikah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi Rasul itu menikah lagi setelah Siti Khadijah meninggal. Itu. Sebagian ulama mengatakan Rasul menikah dengan Siti Aisyah berusia 7 tahun. Sebagian ulama mengatakan Siti Aisyah berusia 8 tahun. Ya. Namun satu rumah, sebagian ulama mengatakan di saat Siti Aisyah berusia 11 tahun, sebagian ulama mengatakan di usia 12 tahun, dengan tingkat kematangan, kedewasaan, dan kecerdasan yang jauh lebih baik dari kita semua. Ya. Buktinya apa? Jelas. Hadis-hadis Rasulullah peringkat 3 setahu saya yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah setelah Abu Hurairah yang pertama, Ibnu Abbas yang kedua, adalah Siti Aisyah yang ketiga. Itu membuktikan apa? Kecerdasan memori ingatan yang luar biasa dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu mukjizat yang sering kita baca adalah Al-Quran. Yang kita baca dalam sholat kita, yang kita baca dalam buku Iqra kita, yang kita baca dalam hafalan Quran kita, baca Al-Quran kita.
Lalu kemudian pada saat peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat akan meninggal, ini peristiwa yang sangat menarik dan banyak ibroh pembelajaran hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Ketika beliau akan meninggal, dalam salah satu hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril sama malaikat Israel untuk turun ke bawah, laksanakan perintahku, hai Jibril, hai Israel, laksanakan perintahku, cabut nyawa Rasul hari ini. Kalau beliau menolak dicabut nyawanya hari ini, naik lagi ke atas. Di pertengahan jalan ketika turun, masih di antara langit-langit, ketika itu tiba-tiba malaikat Jibril berhenti. Sit. Karena malaikat Jibril berhenti, malaikat Israel juga berhenti. Sit. Ditanya sama malaikat Israel, hai Jibril, kamu kenapa berhenti? Udah deh, kamu lanjutin aja. Kenapa kamu berhenti? Ini kan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban malaikat Jibril? Saya nggak tega kamu mau cabut kekasih saya. Saking dekatnya malaikat Jibril sama Nabi Muhammad SAW, dianggapnya Nabi itu adalah kekasihnya. Kalau bahasa aneh nggak tega ente mau cabut kekasih aneh. Baik, akhirnya turun. Malaikat Israel sendirian, malaikat Jibril masih bergelantungan di langit-langit. Di langit ya, beda antara langit sama langit-langit. Nah, turun, Rasul saat itu sedang sakit juga. Berada di pangkuannya Fatimah. Ketok pintu, tok, tok, tok. Pas dibuka sama Fatimah, tengok ke kanan, tengok ke kiri, nggak ada orang. Emang bukan orang yang datang. Yang datang adalah malah malaikat. Dan cuman satu orang yang dapat kalimat seperti ini sama malaikat Israel. Ya Muhammad, masa hidupmu segera berakhir. Apakah saya, malaikat Israel, diizinkan mencabut nyawamu atau ditunda saja? Waduh. Coba saya mau tanya sama Mbak MC nih. Halo, Fitriatus Saada. Oke, halo Pak. Mau nanya boleh? Oke, boleh. Tuh earphone-nya mantep banget ya. Gede begini. Kayak penyanyi kondang nih Mbak Fitriatus Saada. Nah. Nanti malam Bada Isa, malaikat Israel datang ke tempatnya Mbak Fitriatus Saada. Beliau nggak minta tahu bulat, rendang, nasi padang, seblak, apalagi kue cucur. Nggak penting tuh buat malaikat Israel. Nanya sama Mbak Fitriatus Saada. Ya Fitriatus Saada, masa hidupmu segera berakhir. Apakah saya, malaikat Israel, diizinkan mencabut nyawamu atau ditunda saja? Kira-kira jawaban Fitriatus Saada apa? Insya Allah diizinkan, Pak. Insya Allah diizinkan, Pak. Masya Allah. Itu orang rumah kalau dengar suara ini nih, nangis insya Allah ya. Luar biasa nih. Ciri muslimah sejati ya. Teman-teman, dari sekarang kalau ada salah-salah, minta maaf deh sama Fitriatus Saada ya. Utang piutang udah anggap aja lunas ya. Ada ya. Oke, kita lanjut lagi. Anissa Safitri, apa kabar Anissa? Alhamdulillah baik. Tinggal di mana Anissa? Di Sumatera, Bengkulu. Oh, Bengkulu. Amazing, amazing. Saya 2013 sama 2015 pernah ngisi di Kota Bengkulu. Di Kota Bengkulu, Anissa? Iya. Nah,
Kalau Fitri atau Saadah ba'da Isya, Anissa Safitri nanti ba'da maghrib. Ya Allah. Emang kalau orang baik itu dicukupkan yang lama-lama di dunia ini ya. Datang tuh malaikat Israel ke kamarnya Anissa. Gak mungkin dia minta ayam panggang, ayam geprek ya, apalagi es krim. Gak penting tuh malaikat Israel begitu-begituan. Nanya sama Anissa Safitri, ya Anissa Safitri, masa hidupmu segera berakhir. Apakah saya, malaikat Israel, diizinkan mencabut nyawamu atau ditunda saja? Jawaban Anissa Safitri apa? Jika itu adalah perintah Allah, maka saya izinkan. Jika itu perintah Allah, maka saya akan izinkan. Masya Allah. Itu orang rumah Anissa Safitri kalau dengar tuh, nangis insya Allah ya. Luar biasa ya. Teman-teman dari sekarang kalau ada salah-salah, minta maaf deh sama Anissa Safitri ya. Utang piutang apa aja lunas, cuma 1.000 kan. Canda Anissa, terima kasih. Ada Mariani. Apa kabar Mariani? Afwan. Tinggal di mana Mariani? Dari Jakarta Timur. Oh, sama kita. Di mananya Mariani? Saya di Pulau Gebang. Oh, Pulau Gebang. Saya di Pulau Gadung. Sama-sama pulau ya. Tapi di Rawamangun ya. Pernah ke Rawamangun, Mbak Mariani? Pernah, kan pernah ikut acara kegiatan Kak Sakti juga di Rawamangun. Oh iya, Udah aduh. pernah. Mohon maaf ya Mbak Mariani, saya lupa-lupa ingat. Terima kasih. Nah, orangnya banyak. Yang di Robani apa yang di Almadani? Almadani. Almadani. Siap. Iya. Mbak Mariani, terima kasih banyak. Mbak Mariani mau nanya nih. Kalau ba'da asar, waduh bentar lagi ba'da asar. Malaikat Israel datang ke tempat Mbak Mariani, nanya sama Mbak Mariani, ya, bukan nanya lontong sayur, ketoprak, apalagi mie ayam, nggak penting tuh gitu-gituan buat Malaikat Israel. Nanya sama Mbak Mariani, ya Mariani, masa hidupmu segera berakhir. Apakah saya, Malaikat Israel, diizinkan mencabut nyawamu atau ditunda saja? Jawaban Mbak Mariani apa? Insya Allah diizinkan. Waduh, ini jawaban muslimahnya soleha-soleha semua ya. Oke, luar biasa tuh di rumah yang dengar Mbak Mariani ngomong pada nangis tuh insya Allah ya. Luar biasa, luar biasa. Kirain saya ada yang jawabannya ditunda tuh, padahal saya lagi cari temen ya. Tapi emang luar biasa nih keimanannya ya, pada berani-berani semua. Ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya. Baik, terima kasih Mbak Mariani, teman-teman semua. Ingat, itu hanya seandainya. Artinya apa? Pertanyaan itu nggak mungkin datang ke kita semua. Pertanyaan cuma datang ke satu orang, yaitu orang yang kita belajar sama dia saat ini, sama beliau saat ini, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang Masya Allah luar biasa tuh idola kita ya. Dapat pertanyaan begitu, beliau nggak langsung jawab, iya deh cabut aja, kagak. Beliau nggak langsung jawab, ditunda aja bagaimana? Kagak, enggak. Beliau mengatakan apa? Kalau begitu nanti nasib umat, bukan. Yang pertama yang dia katakan adalah, Malaikat Jibril kemana? Beliau udah tahu. Siapapun di antara kita yang akan meninggal, akan dibersamai 2 malaikat. Yaitu Malaikat Jibril sama Malaikat Israel. Kalau bahasa kita, Malaikat Jibril kemana? Begitu. Langsung ditelepon sama Malaikat Israel. Jibril, turun. Langsung turun. Shh. Tapi beliau turun langsung memalingkan muka begini. Kayak orang ngambek. Pernah ngambek gak teman-teman? Ya.
Kenapa memalingkan muka? Ya nggak tega. Siapa yang tega? Coba melihat Rasulullah mau dicabut nyawanya, diperlihatkan gitu kan, sama malaikat Israel. Kita nggak bisa ngelihat malaikat, kalau sama malaikat pasti pernah bisa melihat ya. Gitu. Ini udah datang, kata malaikat Israel. Rasul nanya lagi, kalau gitu nanti nasib umatku bagaimana ya? Masya Allah. Udah mau dicabut nyawa, yang diingat adalah umatnya. Apa jawaban malaikat Israel? Kamu tenang aja. Sudah ada 2 malaikat yang akan menyelamatkan umatmu di muka bumi ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Quran dan hadis. Agak tenangan hati Rasul, baru Rasul mengatakan, baik, kalau memang sudah waktunya silakan cabut nyawa hamba, langsung dicabut dari ujung kaki. Teman-teman pernah ini enggak ngedampingin orang tua, kakek atau nenek yang menghadapi proses sakaratul maut? Itu dicabutnya dari ujung kaki. Menjalar ke atas gitu. Sebaik, sekeren, sebagus, semulia akhlaknya Nabi, sakitnya sakaratul maut bagaikan 1000 tebasan pedang. Wih. Pernah ketusuk duri, ketusuk jarum, itu cucunya pedang. Cicitnya pedang, gimana kalau pedang? Dan Rasul, dan sakaratul maut merintih kesakitan, dan Rasul berdoa, ya Allah, seperti ini sakitnya sakaratul maut, ya Allah. Biar hamba saja yang merasakan, ya Allah. Umat hamba jangan. Itu salah satu doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berarti teman-teman, sahabat-sahabatku, Kak Sakti, kita semua, nanti kita pada saat akan meninggal akan merasakan proses sakaratul maut. Sampai di Gorgoro, Gorgoro ini bahasa Indonesia tenggorokan, keluarlah kalimat yang terkenal, yang masyhur kita semua tahu, Rasul mengucapkan apa? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Rasul nggak sebut Siti Aminah ibunya, Rasul nggak sebut Abdullah ayahnya, Rasul nggak sebut Khadijah istrinya, Rasul nggak sebut Fatimah anaknya, Rasul nggak sebut Hasan dan Husain cucu kesayangannya, tapi Rasul sebut apa? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Masya Allah. Karena kita mau tanya sama Anissa Muflihah, apa kabar Anissa Muflihah? Alhamdulillah baik. Tinggal di mana Anissa Muflihah? Di Banjarsari, Ciamis. Oh, Ciamis. Oke. Saya awal tahun kemarin ke Ciamis tuh, ke kota Ciamis ya. Baik. Anissa Muflihah, apakah bagian dari umatnya Nabi Muhammad? Iya. 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 Berarti secara nggak langsung pada saat Nabi Muhammad akan meninggal, beliau mengatakan apa? Anissa Muflihah, Anissa Muflihah, Anissa Muflihah. Banyakin sholat tuh, luar biasa ya. Baik, kita sapa lagi yang lain. Ada siapa ini? Rama Aldi Pramudia. Apa kabar Rama Aldi? Ya Pak, alhamdulillah sehat Pak. Tinggal di mana Rama Aldi? Tinggal di Magelang. Oh Magelang, dekat Candi Borobudur ya? Ya. Apakah Rama Aldi Buat bagian dari Pak, umatnya Nabi? tidak. Ya, betul ya? Ya Pak, Allah. Apakah Rama Aldi bagian dari umatnya Nabi Muhammad? Ya Pak. Berarti cara nggak langsung Insya Allah. Nabi Muhammad pada saat akan meninggal, beliau mengatakan apa? Rama Aldi, Rama Aldi, Rama Aldi.
banyakin puasa misalnya. Kemudian Agam Rikiansah. Apa kabar Agam Rikiansah? Baik, Pak. Tinggal di mana Agam Rikiansah? Dari Sumatera, Lubuk Linggau. Lubuk Linggau. Wah, saya sudah terbiasa mendengar kata Lubuk Linggau karena bapak saya orang Bukit Tinggi, lahirnya di Sumatera Barat, besar di Alan Panjang, Solo. Kalau saya pulang kampung dulu, dari belum sekolah sampai kuliah, pulang kampung naik oto tuh mobil, pasti melewati yang namanya Lubuk Linggau. Sekarang Lubuk Linggau udah punya bandara ya, udah bisa naik pesawat sampai Lubuk Linggau. Mantep. Apakah Agam Rikiansah bagian dari umatnya Nabi Muhammad juga? Iya, Pak. Berarti secara nggak langsung Nabi Muhammad pada saat akan meninggal, beliau mengatakan apa? Agam Rikiansah, Agam Rikiansah, Agam Rikiansah. Begitu cintanya baginda Nabi, yang disebut adalah kita. Kita nih sebagai umatnya, masa tidak mau mencintai Nabi? Ya malu rasanya ya. Dulu ada lagu bagaimana? Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadku. Ternyata ada satu kata lagi yang Allah sebutkan sebelum yang Rasul sebutkan, yang Rasul sebutkan sebelum seluruh nafasnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sebut apa? Sebut solu, solu, solu. Apa itu solu? Salat, salat, salat. Begitu pentingnya sholat, sampai Rasul sebutkan, Rasul tekankan sekali sebelum seluruh nafasnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya adik-adik, kakak-kakak, sahabat-sahabatku, semua jangan tinggalkan sholat kita. Jangan lalaikan sholat kita. Usahakan selalu tepat waktu. Kalau pandemi saat ini punya dua pilihan, yaitu yang buat laki boleh ke musola dan masjid tetap melaksanakan protokol kesehatan, atau boleh juga sholat di rumah, karena kita tahu di musola atau masjid lansia dan anak-anak itu belum boleh masuk, dan kita sudah terbiasa ngajak anak kita sholat berjamaah, maka kita punya pilihan, dan kita sudah tahu kalau saat pandemi ini juga kita juga dianjurkan salah satu hadis untuk di rumah, itu juga bisa di rumah. Tuh. Makanya yuk kita jaga sholat kita bersama-sama. Lembutnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama kaum kafir Quraisy, ketika ada yang melempar beliau kotoran unta, beliau nggak marah. Besok orang yang lempar kotoran unta itu sakit, siapa orang yang pertama menjenguknya? Orang pertama yang menjenguknya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa. Adik-adik, kakak-kakak, sahabatku semua, coba keluar rumah nanti dilempar kotoran ayam, kotoran anjing, kotoran sapi, kotoran unta, nggak ada mungkin di Indonesia ya. Sambit batu, marah nggak kira-kira? Kena kakinya berdarah. Kayaknya marah, sebel, ngambek ya. Besok orang yang lempar kotoran unta, kotoran sapi, kotoran anjing, kotoran ayam, atau batu, sakit. Apa kata kita coba? Syukurin, Mang, enak, belagu banget sih jadi orang ya, sombong bet, gitu ya. Itulah kita harus terus mempelajari akhlak Rasulullah. Kecerdasan emosionalnya begitu luar biasa. Makanya saya, salah satu hal yang paling saya suka adalah kecerdasan emosional. Nggak gampang baper. Tahu baper? Bawa lemper, bukan ya? Bawa perasaan. Pintar mengendalikan emosinya. Itu tuh luar biasa. Ketika Rasul meninggal, Abu Bakar menanyakan sama Siti Aisyah, Aisyah,
apa amalan Rasul yang belum pernah saya lakukan? Apa kata Siti Aisyah? Di sana tuh ada kakek tua buta orang Yahudi di pasar itu. Rasul suka kasih makan orang itu. Baik. Abu Bakar melanjutkan amalan Rasulullah, memberikan makanan kepada kakek tua buta orang Yahudi itu. Setiap diberi makanan, kakek tua buta orang Yahudi itu selalu mengatakan apa? Muhammad itu gila, Muhammad itu ahli sihir, Muhammad itu akan menghancurkan kita semua. Dikasih makan sekali, 2 kali, 3 kali, sehari, 2 hari, 3 hari. Jawabannya sama seperti itu. Muhammad itu gila, Muhammad itu ahli sihir, Muhammad itu akan menghancurkan kita semua. Masuk hari keempat, hari kelima, mulailah terasa perbedaannya. Apa itu perbedaannya? Makanannya nggak selembut dari biasanya. Ya, namanya juga kakek tua tahu giginya tinggal 2, itu mah kakak tua ya lagu. Nah, ini makanannya tidak seperti biasanya ya, tidak sehalus yang biasanya ya. Kamu bukan orang yang biasa memberi makan saya ya. Apa jawab Abu Bakar? Iya kek. Kemana orang yang biasa kasih makan saya? Orangnya sudah meninggal. Ya ampun, padahal orang itu orang yang baik ya. Saya belum kenal lagi siapa nama orang itu ya. Benar kakek mau kenal orang itu? Benar. Siapa namanya? Namanya adalah Nabi Muhammad SAW. Langsung kakek tua buta orang Yahudi itu nangis, sedih. Ternyata orang yang selama ini saya hina, saya caci maki, ternyata orang itu yang kasih makan. Anak muda, saksikanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam. Itulah luar biasanya saya. Sangat salut dan kagum sekali sama Rasul itu. Tidak dengan kontak fisik, peperangan, iming-iming, sembako, dan lain-lain. Beliau dengan kelembutan akhlaknya bisa membuat orang masuk Islam. Akhlaknya dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha juga begitu baik sekali. Ketika beliau pulang tengah malam, Siti Aisyah sudah tertidur, pintu rumah sudah terkunci. Rasul ketok pintu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Aisyah udah tidur, nggak dengar. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Aisyah udah tidur, nggak dengar. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Aisyah udah tidur, nggak dengar. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Beliau tidur di depan pintu rumahnya. Di sepertiga malam, Aisyah terbangun, merasakan hal yang ganjil. Betul saja. Suaminya belum pulang, dicari ke sana kemari. Ternyata beliau tidur di depan pintu rumahnya. Mohon maaf ya Rasul. Aisyah bersedih, berlinang air mata. Nggak usah, nggak apa-apa, santai aja kata Rasul. Beliau nggak marah. Coba adik-adik, kakak-kakak, sahabat-sahabatku hari ini pulang jam 12 malam. Ke rumah, udah pada tidur. Hah? Ketok pintu, tok, 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 tok. Assalamualaikum. Aisyah udah tidur, nggak ada yang dengar. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Aisyah udah tidur, nggak ada yang dengar. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Aisyah udah tidur, nggak ada yang dengar. Ngomel nggak kira-kira sama orang rumah? Marah nggak? Pak, Bu, bukain pintu dong. Takut nih, serem nih. Kebanyakan nonton film horor ya. Kemudian akhlaknya begitu luar biasa dengan Siti Aisyah. Dikasih minuman asin, minuman teh rasanya apa? Manis ya harusnya ya. Ini dapat teh rasanya asin. Beliau nggak marah. Kita minum bareng yuk Aisyah. Mau ternyata rasanya asin. Mohon maaf ya Rasul, nggak apa-apa. Adik-adik, kakak-kakak, sahabat-sahabatku dapat minuman asin, dapat teh rasanya asin, ngomel kali ya, marah ya. Aduh, ini gula udah habis ya? Begitu. Nah, kira-kira akhlak sama anak yatim juga dekat sekali akhlaknya. Ya, sama anak yatim sangat baik, ya. Berada di sisiku katanya.
Sedekahnya totalitas. Kira-kira akhlak kita sama akhlak Rasul itu beda tipis, atau beda jauh, atau beda jauh banget? Jawabannya adalah apa? Beda jauh banget. Nih, Sakti contohin kenapa akhlak kita tuh beda jauh banget sama Rasul. Rasul itu adik-adik, kakak-kakak, sahabat-sahabatku semua. Kalau beliau selesai sholat, contohnya selesai sholat subuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau masih ingat di rumahnya ada uang. Tahu uang? Money, piti, hepeng, fulus ya. Beliau nggak langsung berdoa. Beliau langsung berdiri, langsung jalan menuju rumahnya yang terintegrasi atau menyatu dengan masjid. Dia ambil uangnya, dia taruh, kalau di bahasa kita adalah ke kotak amal, kemudian dia duduk kembali untuk berdoa. Hatinya tenang berdoa, hati beliau khusyuk berdoa, kalau udah nggak punya uang di rumahnya, Masya Allah. Kalau kita bagaimana ya teman-teman? Kalau nggak punya uang, tenang nggak hati kita? Kalau punya uang, tenangkah? Nggak tenangkah hati kita? Itulah luar biasa Rasul itu dalam punya harta yang banyak, tapi nggak digenggam, tapi disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Totalitas, makanya saya sebut sedekahnya itu totalitas. Luar biasa. Peristiwa Fatu Mekah adalah peristiwa pembebasan kota Mekah yang begitu luar biasa. Lalu kita mengenal sahabat utama baginda Nabi ada 4 yang disebut apa? Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Yaitu sahabat utama baginda Nabi dari dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah terang-terangan, bahu-membahu, membantu menyebarluaskan cahaya Islam ini di muka bumi ini. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pelanjut Amirul Mukminin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Yang kedua adalah salah satu sahabat favorit saya yaitu Umar bin Khattab. Saya akan menceritakan Umar bin Khattab. Boleh ya? Umar bin Khattab sebelum beliau mendapat cahaya Islam, sebelum beliau menjadi Muslim, masuk Islam, beliau adalah preman pasar. Jadi pasar di Mekah itu setiap tahun ada lomba di Mekah. Ada lomba balap kuda, lomba syair. Jadi penyair-penyair yang jago, yang menang, itu ditempel di Ka'bah. Mewakili sukunya. Oh, suku saya jago tuh, bikin syair. Sama lomba gulat. Umar itu tiap tahun selalu menang lomba gulat. Jagoan. Jawara. Ya. Jawara. Kalau bahasa Banten begitu, jawara. Jago gulat. Tiap tahun lomba gulat menang terus. Pada suatu hari, Umar merasakan ada hal ganjil. Ada merasakan hal ganjil. Yang Umar rasakan yaitu apa? Ada ajaran sesat yang namanya ajaran Islam dibawa oleh Muhammad. Umar masih menyembah berhala saat itu. Hari itu, beliau berusaha untuk membunuh Muhammad. Dia udah bawa pedang, dia jalan. Dicolek sama temannya. Umar, ente mau kemana? Mau membunuh itu. Itu siapa? Si murtad itu. Siapa? Muhammad. Siapa lagi? Yang telah memecah belah kita, yang telah menghancurkan berhala-berhala kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad mau saya bunuh hari ini? Salah kali ente, Umar. Salah kenapa? Kata Umar ke temannya. Ya salah. Salah kenapa? Apa benar kamu mau membunuh Muhammad sedangkan adikmu Fatimah malah masuk Islam? Wah. Umar tahu adiknya Fatimah masuk Islam, mukanya merah. Orang lain mau dia bunuh. Orang lain mau dia celakain. Adiknya sendiri masuk Islam. Siapa yang nggak kesel, sebel coba? Puter arah langsung ke rumah adiknya Fatimah. Fatimah, ada suaminya juga, saat itu sedang membaca lembaran-lembaran Quran. Karena Quran saat itu masih berbentuk lembaran-lembaran yang kita sebut dengan suhuf.
Ketok pintu, buka. Fatimah. Karena Umar adalah kakaknya, cocok, pantas kalau dipanggilnya abang. Iya bang. Apa benar berita di luar sana kalau kau telah masuk Islam? Apa jawab Fatimah? Bang, kalau memang Islam ini agama yang benar. Sudahlah, nggak usah belit-belit. Ngaku saja apa benar kau masuk Islam. Begitu Fatimah mengatakan iya, langsung ditampar sama Umar. Terus jatuh tersungkur. Suaminya mau belain, dibanting sama Umar. Terus jagoan, mental dua-duanya. Ketika Fatimah jatuh tersungkur, itu lembaran-lembaran Quran yang disebut dengan suhuf berceceran. Umar, bahasa kita tuh, kepo. Tahu kepo ya? Pengen tahu. Apa itu? Lembar suhuf. Apa itu suhuf? Lembaran-lembaran Quran. Coba saya lihat. Gak boleh. Kau kotor. Saya mau lihat. Gak boleh kau kotor. Kalau kau mau lihat, mandi dulu. Begitu kata Fatimah. Diturutin sama abangnya Umar. Udah mandi, dibaca. Keluarlah Quran surat Toha. Toha. Ayat pertamanya apa? Sama kayak nama suratnya. Toha. Masuk cahaya-cahaya hidayah Islam di dalam hati Umar. Wah, ini begitu luar biasa ini. Belum pernah saya lihat ayat-ayat seindah ini, kalimat-kalimat seindah ini. Hatinya mulai melembut lalu bertanya kepada Fatimah. Fatimah, di mana Umar sekarang? Umar lagi. Di mana Muhammad sekarang? Tidak akan saya beritahu kalau kau akan membunuhnya. Tidak akan saya membunuhnya, Fatimah. Di mana beliau sekarang? Darul Arkom. Langsung Fatimah ke rumahnya, ke rumah Darul Arkom bin Arkom. Di situ sahabat lagi pada ngumpul, termasuk pamannya Rasul Hamzah yang jago berantem juga. Ketok pintu, tentu belum assalamualaikum, kan belum masuk Islam. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Siapa di luar? Umar. Umar datang langsung komat kamit dak dikduk. Wah, gawat nih, bagaimana ini ya? Gimana ya Rasul? Bukakan pintunya. Kalau dia niatnya baik, ayo kita sambut. Kalau dia niatnya buruk, ayo kita waspada. Dibuka pintunya sama sahabat-sahabat Rasul sambil terbata-bata Umar mengatakan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam. Takbir semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena Umar saat itu benar-benar ganjalan, halangan, hambatan yang begitu luar biasa untuk perkembangan ajaran agama Islam saat itu. Begitu Umar masuk Islam, itu sahabat dan Rasul senang banget. Ya. Karena Umar berubah 180 derajat dari yang sangat membenci Islam menjadi sangat mencintai Islam. Kemudian Umar selalu berada di front terdepan dalam membela Islam. Bahkan Umar pernah nanya sama Rasul seperti ini di dalam fase dakwah sembunyi-sembunyi ya. Karena dakwah fase dakwah ada sembunyi-sembunyi, ada terang-terangan. Umar nanya sama Rasul, ya Rasul, ada apa Umar? Bukankah Islam ini agama kita yang benar? Bala ya Umar, betul Umar. Kalau gitu kita ngapain sih dakwah sembunyi-sembunyi begini? Kita langsung dakwah terang-terangan aja. Saking cintanya sama Islam dan saking cintanya sama Rasul, Umar dikasih tahu pada saat Rasul meninggal, ya Umar, Rasul telah wafat. Kamu ngomong apa? Rasul telah wafat, bukannya sedih malah melotot Umar. Dia keluarin pedang, siapa yang bilang Rasul telah wafat, saya akan tebas lehernya dengan pedang saya. Abu Bakar datang, Umar, Rasul telah wafat. Rasul bagaimanapun juga manusia. Sebaik, seburnya, sebagus, sekeren akhlaknya Nabi juga manusia. Yang namanya manusia juga pasti akan merasakan mati. Sedih luar biasa Abu Bakar mengetahui sahabat kesayangannya, idolanya meninggal.
Bahkan teman-teman, jabatan Amirul Mukminin sempat akan diberikan sama Umar. Abu Bakar mengatakan, "Ya Umar, engkaulah Amirul Mukminin sekarang. Engkau ya Abu Bakar," kata Umar. "Tapi kau lebih utama ya Umar." Apa jawaban Umar? "Keutamaan saya akan saya berikan untuk mendukung engkau Abu Bakar As-Siddiq untuk jadi seorang khalifah." Ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, barulah jabatan Amirul Mukminin dipegang oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah pemimpin Amirul Mukminin salah satu yang paling sederhana di dunia ini. Asli, bukan pencitraan. Bahkan teman-teman, pernah Umar bin Khattab mau ngisi khutbah Jumat, terlambat datangnya. Pada saat datang, langsung naik mimbar, beliau mengatakan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf saya terlambat karena tadi habis nungguin baju kering." Masya Allah. Nungguin baju kering. Sederhana sekali hidupnya. Adik-adik, kakak-kakak, sahabat-sahabatku, pernah nyuci baju sendiri kan? Pernah nungguin bajunya kering dijemur kan? Ternyata itu pekerjaan mulia ya. Pekerjaan yang semulia Khalifah Umar, sekelas Khalifah Umar bin Khattab pernah melaksanakannya. Sederhana sekali hidupnya. Umar pernah datang ke rumah anaknya, nama anaknya adalah Abdullah bin Umar. "Abdullah bin Umar, kamu lagi ngapain?" "Lagi makan, ayah." "Makan apa?" "Makan daging." Makan daging, sesuatu yang halal yang dia makan. Ayah, bunda, bapak, ibu yang sudah punya anak, anaknya mandiri, bisa beli daging sendiri yang halal, dia makan. Pasti rasa kita senang, syukur, dan bahagia ya. Tapi tidak dengan Umar bin Khattab, teman-teman, sahabat-sahabatku. Beliau langsung respon jawab apa? "Subhanallah, kamu itu anak Amirul Mukminin. Enak-enakan makan daging. Di luar sana makan makanan pada susah, orang pada kelaparan. Tahu nggak?" Gitu. Beliau nggak mau keluarganya difitnah ya sama orang-orang ya. Kalau bahasa sekarang netizen ya, sama netizen gitu. Ya, enak-enakan makan enak, kita pada susah nih hidupnya begitu. Pernah Umar datang melihat kondisi rakyatnya dan peternakan-peternakan sapi. Dia lihat di tahun itu, di waktu itu, banyak peternakan sapi yang kurus-kurus. Ketemu satu peternakan sapi gemuk-gemuk. Ditanya sama Umar ke Pak peternaknya, "Pak, ini sapi siapa?" "Ini sapi Abdullah bin Umar, Khalifah." "Oh, sapi anaknya." "Coba Pak, cari tahu, panggil tuh Abdullah bin Umar." Dipanggil Abdullah bin Umar. "Iya ayah." "Abdullah bin Umar." "Iya ayah. Ini gimana cerita sapi ini?" "Begini ayah, sapi ini saya rawat baik-baik ya. Kemudian dari kecil, kemudian hasilnya merupakan sesuatu yang halal buat kami rasakan, kami ambil hak kami." Seperti itu bahasanya. Kita, sahabat-sahabatku, punya orang tua, punya anak. Anak itu sudah tumbuh besar dan berjiwa wirausaha dan entrepreneur bagus, punya kemandirian ekonomi, seperti Abdullah bin Umar ini, insya Allah kita senang, syukur, bahagia. Betul nggak? Tapi enggak sama Umar bin Khattab. Tapi apa jawaban Umar bin Khattab? "Subhanallah, kamu itu anak Amirul Mukminin. Jual sapinya, ambil yang kamu butuhkan, sisanya kasih kepada yang membutuhkan." Beliau nggak mau keluarganya diledek, dicap, difitnah. Mentang-mentang anak Amirul Mukminin ya semua bisnis lancar gitu. Nggak mau difitnah seperti itu. Dia jaga betul keluarganya. Ketika lagi rapat kabinet, bahasa kita nih rapat kabinet dengan menteri dan penasehat, ada menterinya mengatakan, "Kita nih kalau ngirim gubernur di Kufah itu susah, Khalifah. Dikasih yang tegas, rakyat ngeluh. Dikasih yang halus, lembut, rakyat ngeluh." Penasehatnya ada yang
ngasih usul. Saya punya calon nih Khalifah. Oh ini mah nggak usah diragukan lagi. Siapa itu? Kata Khalifah. Abdullah bin Umar. Dengar nama anaknya disebut, jangan bawa-bawa keluarga Umar dalam khalifah ini. Kalau berhasil cukup satu khalifah. Kalau gagal cukup satu khalifah. Kenapa beliau mengatakan begitu? Beliau nggak mau membangun dinasti kerajaan politik. Bapaknya presiden, anaknya wali kota, menantunya gubernur. Tidak ada yang seperti itu. Dia jaga terus dari fitnah-fitnah itu. Ya. Bahkan pada saat pembagian harta rampasan perang, harta ghanimah, ya, ada kerabat, saudara, dan keluarganya yang mengatakan gini, Umar, saya kan kerabatmu, saya kan keluargamu, saya kan saudaramu, kita dapat bagian dulu. Apa jawaban Khalifah Umar? Kalau kau kerabatku, kalau kau keluargaku, kalau kau saudaraku, tunggu nanti ya belakangan kalau ada sisanya. Masya Allah. Udah tunggu nanti belakangan kalau ada sisanya. Ya mana ada sisanya. Umar tuh sangat mengutamakan kepentingan rakyat kecil. Orang-orang fakir, orang-orang miskin selalu jadi prioritas utamanya. Kemudian ketahuan teman-teman, ketahuan apa? Khalifah Umar bin Khattab punya hutang. Punya apa? Punya hutang. Teman-teman punya utang nggak? Sama ya, sama Khalifah Umar. Ternyata dulu Khalifah Umar punya utang. Sahabatnya resah dan gelisah. Khalifah Umar, Amirul Mukminin, sekelas presiden punya utang. Padahal Baitul Mal itu dalam genggamannya dia. Sahabatnya yang namanya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah sama Zubair, musyawarah, mencari, menemukan solusi buat Khalifah Umar nih punya utang. Gimana caranya ya? Oke, ada yang usul dinaikin aja gajinya biar Khalifah Umar bisa bayar hutang. Tapi jangan kita yang ngomong anaknya aja Hafsah, salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah, iya Hafsah. Gimana kalau ayah naik gajinya dinaikin biar bisa bayar hutang? Hafsah, iya ayah. Kamu tahu orang yang saya cintai, tahu Rasul berapa beliau kasih baju ke kamu? 2. Tidurnya bagaimana? Tidurnya pakai pelepah kurma, kalau bangun itu membekas di punggungnya. Itu orang yang saya cintai, Hafsah. Dan ketika Umar meninggal, apa ini? Oh iya, minum dulu sebentar. Rumahnya dijual. Makanya disebut dengan Darul Qadha, rumah buat bayar utang. Ya. Ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, beliau mengutus Mesir. Mesir itu dulu provinsi ya teman-teman, bukan negara, provinsi. Kalau provinsi dipimpin oleh gubernur, nama gubernurnya adalah Amr bin As. Amr bin As hidupnya berkaisar, hidup pakaiannya mewah, kerajaannya megah, lalu ingin membangun masjid besar, masjid raya di depan kantor gubernur. Tapi terganggu, masih ada satu gubuk reot kecil, punya orang Yahudi lagi. Disamperin Amr bin As sama kepala proyek, disamperin Yahudi. Yahudi, ada apa? Kau tahu? Belum. Ya belum saya kasih tahu. Ada apa, Pak? Ini kamu punya gubuk, kena proyek. Kita mau bangun masjid, masjid raya yang besar di sini. Kita ganti gubuk kamu 2 kali lipat. Apa kata orang Yahudi itu? Nggak mau, apa? Saya udah nyaman di sini. Saya ganti 3 kali lipat. Nggak mau, Pak. Saya udah nyaman, Pak, di sini, Pak. Orang saya duluan yang di sini, mukim di sini. Kemudian beberapa tahun yang lalu, Bapak baru bikin kantor gubernur di depan, nggak apa-apa. Ya, saya ikhlas, saya rela, saya ridho. Tiba-tiba Bapak mau bangun masjid, Pak. Enak aja, nggak mau, Pak. Saya udah nyaman di sini, Pak. Saya ganti 4 kali lipat.
Mau Bapak ganti 6 kali lipat juga saya nggak mau, Pak. Saya udah nyaman di sini, Pak. Sudah makmur hidup saya di sini, Pak. Sama rumah, sama sumur. Mau ganti 6 kali lipat, 7 kali lipat, saya nggak mau, Pak. Marah itu Amr bin As. Langsung panggil kepala proyek. Hei, kepala proyek, gusur aja nih orang. Langsung digusur itu orang Yahudi. Nangis berlinang air mata. Ya ampun, nasib saya jelek banget ya. Udah jatuh ketiban ember lagi bahasa kita gitu. Ah, pikir-pikir kan bukan gubernur yang paling tinggi, masih ada khalifah. Ngadu ke khalifah. Coba adik-adik, kakak-kakak, sahabat-sahabatku. Orang Yahudi itu jalan kaki dari Mesir ke Madinah. Jauh apa jauh banget? Jauh banget, naik pesawat bisa berjam-jam, apalagi jalan kaki. Sambil jalan kaki, orang Yahudi itu mengatakan gubernurnya aja galak seperti ini, gimana khalifahnya, katanya. Saya bukan orang Islam, apa saya didengerin kalau saya ngadu? Dalam hati dia begitu ngomong. Sampai di depan pintu gerbang kota Madinah, ketemu ada orang lagi duduk-duduk di situ, ditanya sama orang Yahudi. Permisi Pak, ya. Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab? Tahu. Istananya terbuat dari apa Pak? Istananya terbuat dari lumpur. Dari lumpur, dari lumpur. Pasukan pengawalnya, pasukan berkuda, pasukan memanah, pasukan pengawalnya orang-orang fakir, orang-orang miskin. Pakaian kebesarannya jubah emas atau bagaimana Pak? Pakaian kebesarannya adalah malu dan takwa. Bapak tahu dia di mana? Tahu. Di mana Pak? Di depan ente. Waduh, ternyata yang dicari itulah orangnya. Kalau bahasa kita teman-teman, itu orang Yahudi langsung ngomong gini. Lapor Pak. Ya, lapor kenapa? Bapak punya gubernur di Mesir zolim, Pak. Zolim. Kenapa zolim? Ya kan saya punya gubuk. Udah lama kan. Tiba-tiba beberapa tahun yang lalu, Pak Gubernur bikin kantor di seberang rumah saya. Nggak apa-apa. Kemarin Pak, beberapa hari yang lalu, tiba-tiba Pak Gubernur ke rumah saya sama kepala proyek mau bangun masjid raya, Pak. Saya nggak mau digusur, ganti rugi, Pak. Saya digusur, Pak. Saya cari keadilan, Pak. Jauh-jauh dari Mesir ke sini. Oh, begitu. Iya, Pak. Jangan begitu-begitu aja. Coba kamu lihat di situ, di pojokan tuh, ada tulang unta kamu ambil ke situ. Wah, sebel tuh orang Yahudi. Ya, Pak. Kalau tulang unta mah di Mesir juga banyak, Pak. Saya mau keadilan, Pak. Ambil aja dulu. Iya dah, saya ambil. Diambil. Disodet sama pedang sama Khalifah Umar. Prek. Nih, kamu kasih ke Khalifah Umar bin Khattab, sampaikan salam. Amr bin As, Gubernur Amr bin As, sampaikan salam dari saya Khalifah Umar bin Khattab. Ya, oke, balik lagi muter arah, jalan kaki lagi. Namanya dulu nggak ada Facebook, Zoom, YouTube ya. Percaya aja itu adalah Khalifah. Jalan kaki dari Madinah ke Mesir, jauh banget. Sampai di depan pintu gerbang, sampai di depan pintu ruangan kantor gubernur, ketemu Pak Gubernur Amr bin As. Pak Gubernur, ada apa? Saya baru menghadap Khalifah. Lalu, saya dapat tulang nih buat Bapak. Amr bin As dapat tulang begitu langsung bercucuran keringat, langsung panggil kepala proyek. Hei kepala proyek, ini masjid gak jadi dirin, gak jadi dirin. Ini gubuk orang Yahudi, dirin lagi. Makin bingung orang Yahudi ini, baru tahu ternyata gubernur takut cuma sama tulang, kata dia begitu. Ada apa sebenarnya Pak Gubernur? Ini sebuah peringatan kepada saya. Seolah-olah Khalifah ingin mengatakan kepada saya, hai Amr bin As, jangan mentang-mentang kamu jadi pemimpin yang kamu bersikap tidak adil, acuh tak acuh, masa bodoh dengan rakyatmu. Kamu harus lurus, adil. Sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kita. Lurus, adil. Kalau kau tak lurus, kalau kau tak adil,
maka saya akan meluruskan kau dengan pedang saya. Masya Allah. Siapa yang nggak takut digituin ya? Ternyata Islam itu adil ya Pak, kata orang Yahudi itu. Adil. Cahaya Islam masuk. Kalau begitu Pak, mau kamu sumbangkan? Enggak Pak. Mau kamu jual? Enggak Pak, saya infakkan, saya sumbangkan Pak. Sama sumur-sumurnya Bapak ambil aja. Ini Bapak saksiin saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam. Masuk Islam dengan cahaya, dengan kelembutan akhlak, bukan dengan kontak fisik, perang senjata, bukan. Kemudian ketika Umar bin Khattab sedang melaksanakan belusukan, ya, jadi belusukan bukan zaman now ya, zaman dulu juga udah ada. Beliau mendengar di salah satu rumah ada seorang bayi, ada bayi yang sedang menangis. Gitu ya. Kemudian didengar, sabar ya, anak ibunya lagi masak. Terus menangis bayi itu. Itu. Kemudian sama kayak kita nangis, pernah nangis ya, pada saat nangis. Kemudian ngantuk tidur. Udah tertidur, nggak ada suaranya, ketok pintu. Tok, 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 tok. Dibuka sama ibu itu. Dia nggak tahu, ibu itu nggak tahu di depan ada khalifah. Ibu, itu kenapa anaknya nangis? Belum matang masakannya, Bu. Saya nggak masak apa-apa, Pak. Tadi saya dengar ada bunyi gelubuk-gelubuk itu apaan, Bu? Iya, Pak. Saya cuma hidupin aja. Saya sebenarnya sedang masak batu, Pak. Saya udah nggak punya apa-apa lagi untuk dimasak. Apa jawaban Khalifah Umar? Dengan luar biasa, beliau mengeluarkan kalimat begini. Emang Khalifah Umar gimana sih, Bu, ngurusin rakyatnya? Apa jawaban ibu itu yang nggak tahu di depannya ada Khalifah Umar? Ya, Pak, Khalifah Umar itu mah orang yang zolim, Pak. Zolim. Dia nggak tahu nasib rakyat kecil seperti saya udah kelaparan, kesusahan saat ini. Pengawalnya, ajudannya udah gerem tuh, udah mau nampar aja, udah mau nonjok aja bawa azannya. Kesel kok Khalifahnya digituin. Pak, Ya. mohon maaf Pak, mengingatkan Bapak kembali bahwa sudah jam 14.49. Oke, sebentar lagi. Terima kasih Mbak Fitriatus. Nah, itu. Nah, kemudian sebentar ya Bu, kemudian dicari, diambil ya. Ini Bu, dibawa gandum dari Bulog pusat logistik gitu ya. Sini saya yang bawa Khalifah. Jangan. Apa kau nanti sanggup menanggung dosa saya di akhirat nanti? Diem kan. Kemudian dibawa, kemudian dimasakin buat gandum gitu kan. Nah, udah selesai. Nah, udah dimasakin, udah mateng, bangunin bangunin anaknya makan bersama. Udah makan bersama, ibu itu baru ngomong apa? Makasih ya Pak, ternyata Bapak lebih baik dari Khalifah Umar bin Khattab. Makasih Bu, sama-sama. Ibu itu lupa belum kenalan. Mohon maaf Pak, kita belum kenalan. Nama Bapak siapa ya? Nama saya ya Khalifah Umar bin Khattab. Yang Ibu sampaikan tadi. Wah, kita kalau jadi ibunya lagi makan begitu, insya Allah kesedek tuh, benar ya. Tapi begitulah luar biasanya Khalifah Umar, nggak antri kritik, nggak yang kritik langsung dipenjara, ya, dibawa kemana, dibawa ke polisi, enggak. Beliau nggak anti kritik, kritik itu adalah vitamin yang membangun. Kemudian Ali bin Abi Thalib kita kenal sebagai salah satu sahabat Rasul yang menikahi Siti Fatimah, punya kecerdasan yang luar biasa. Lalu kita mengenal Utsman bin Affan, salah satu sahabat utama baginda Nabi yang punya kedermawanan yang luar biasa. Kedermawanan yang bagus, kedermawanan yang luar biasa. Dan beliau termasuk sahabat yang membebaskan Bilal bin Rabah, budak Bilal bin Rabah, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga.
Itulah gambaran pribadi sukses bahagia. Karena keterbatasan waktu, maka saya akan menyampaikan sukses bahagia itu adalah sebuah password yang saya dapatkan dari teladan Rasulullah SAW. Apa itu passwordnya? S-nya itu adalah syukur. Maka kita harus bersyukur. U-nya adalah usaha. Tanda kita bersyukur adalah kita mengikhtiarkan, mengusahakan semaksimal mungkin apa yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur, usaha. U-nya adalah usaha. K-nya adalah kreatif. Harus kreatif. Berusaha out of the box. Mencari info-info yang baru. Syukur, U usaha, K kreatif. S berikutnya adalah semangat. Semangat, dan E adalah empati. Ya. Empati. Kemudian empati. S-nya berikan sabar. Yakinlah. Innallah hama sobirin. Semua bersama orang-orang yang sabar. S-U-K-S-E-S. Bahagia adalah ketika kita bisa berbagi dengan hati yang gembira, hati yang tulus, hati yang suci. Itulah yang saya pelajari dari pribadinya Rasul dan sahabat, bahwa itulah pribadi yang sukses dan bahagia. Itu saja dari saya, teman-teman. Mau ada tanya jawab, mau ada diskusi, boleh. Nomor handphone saya sudah ada di di grup ya, di grup WhatsApp. Bisa add Facebook saya Sakti Nabil. Bisa juga subscribe channel YouTube saya Sakti Nabil. Kemudian Instagram saya juga namanya Sakti Nabil. Kemudian kalau mau kenal lebih dekat dengan saya juga bisa klik di website saya www.saktisyahputra.com. Temu WA saya di situ. Kalau mau sharing, mau ngundang di acara gratis ataupun berbayar, silahkan bisa menghubungi nomor saya langsung, bukan manajemen atau asisten dan lain-lain. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata sakti yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada siri, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Pak Sakti sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi setelah menambahkan ilmu pada siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada peserta diskusi pada siang hari ini sudah meluangkan waktunya dan sudah meluangkan waktu untuk bisa sharing-sharing ilmu dan semoga bermanfaat nantinya untuk kita semua. Saya pribadi memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang tidak berkenan di hati kalian. Salah khilaf mohon dimaafkan. Semoga kedepannya kita bisa bertemu secara tatap muka. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan pernah tinggalkan sholat, jadilah orang yang selalu bersyukur, dan juga jangan lupa bahagia. Waalaikumsalam. Baik. Ada foto bersama nggak nih? Bagi peserta diharapkan untuk me-on-kan videonya terlebih dahulu. Ayo yang belum bisa dihidupkan. Ini slide 1 sudah penuh. 1, 2, 3.
Sudah, Mbak Fitriatus? Sudah, Pak. Baik. Saya mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.